Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, segenap panitia kajian pengajian rutin, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia dirahmati, dijaga semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka sholat berjamaah silaturahmi terakhir ini. Inilah amalan yang menyebabkan bertumpuk sayap malaikat meliputi dan melindungi kita. Jadi nek iki cara wong nyantet sampai gak mungkin tembus balik. Dan inilah amalan yang menyebabkan benda yang basah, yang kering, yang hayat, yang jamadi di udara maupun hatta kita fil ma'i, ikan-ikan yang ada di dalam air ikut memohonkan ampun. Karena itu orang yang sering ngaji, insya Allah khilaf-khilafnya dibersihkan oleh Allah. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau dari waktu ke waktu makin banyak mendapatkan resapan kesabaran, kecerdasan, keimanan, ketakwaan yang beliau miliki, sehingga kita bisa teridentifikasi sebagai umatnya, bisa bangkit sebagai ashabul yamin di barisan kanan, mendapat syafaat, diberi minuman telaga haud, wasiqal ladzi arba'u rabbahum ila jannati zumar. Harapan terakhirnya dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau suaranya agak berubah. Aslinya biasanya kayak pemain berhubung kena raga kayak rada sondoko yang Mansur S. Mohon dimaklumi, loro dilu-dilu berarti apa dalam pantes-pantesan. Masuk uang pekan loro belas ngare tadi firman. Kesempatan kali ini mestinya kita membahas tentang keramat angka 10 dalam subjudul fenomena malam. 10 fenomena malam. Cuman karena masih ada dalil-dalil yang harus diperiksa, maka saya menggeser menjadi 10 amalan yang dijamin surga. Sama-sama 10. Panjenengan ingin mencari bukunya, judulnya Keajaiban Angka dalam Al-Quran. Salah satunya referensinya ditulis oleh Muhammad Hatta Al-Fattah. Oke, tapi bukunya lawas nih. Saat ini kita kasih foto langsung gitu. Sebagai dasar hukum Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat
Ini nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu, di mana penghujung ayat mengatakan fa'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Adalah orang-orang yang mengamalkan atau memiliki sifat-sifat yang 10 itu, dia dipastikan mendapatkan pahala yang agung, yaitu diberikan surga. Bapak Ibu, mari kita dekati bersama-sama innal muslimina wal muslimat. Kelompok pertama, mereka yang telah berislam. Terus menjadi muslim itu barokah yang besar. Karena menikah Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, menjadi gubernur, mendapat laporan dari tukang sensus. Tukang sensus mengatakan, wahai gubernur, umat kita hari ini banyak yang nyamar. Apa nyamar? Mereka untuk menghindari jizyah. Jizyah itu semacam uang keamanan bagi orang-orang yang belum memeluk Islam. Karena kalau umat Islam tidak ditarik jizyah, cuman terkena zakat. Kalau Muslim terkena zakat. Zakatnya ditarik oleh petugas. Nah, yang non Muslim, yang belum Islam, mereka tidak ditarik zakat karena tidak ada kewajiban zakat, tapi ditarik jizyah. Hanya saja demi menghindari jizyah atau uang pajak keamanan, mereka ini pura-pura masuk Islam. Jadi saya kalau banyak saya saat ini Islam KTP. Jadi kalau di sensus dia mengaku Islam, sehingga pendapatan jizyah untuk menghidupi pergerakan negara berkurang. Apa komentarnya Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, seandainya tidak ada orang satupun yang membayar jizyah karena mereka telah masuk Islam, lebih aku sukai daripada banyaknya jizyah yang kita dapat dan sedikitnya umat Islam. Jadi menurut umat Islam akeh niku nggih penting. Masalah kualitas engko dalam perjalanan OTW apa? Apalagi kalau di Indonesia ini jangan terus-menerus panjenengan mengatakan yang penting meskipun sedikit tapi berkualitas. Buktinya nyoblos gak menang meskipun berkualitas. Wis kudu ana strata dan levelnya masing-masing sing berkualitas ya. Sudah berjuang sesuai kualitasnya, tapi jangan menolak orang-orang yang tak berkualitas. Dimotai, kenapa? Dimotai. Mbok-mbok Islam itu Islam nak winti, sunat kawin lan mati. Napa ini Islam tahunan, setahun pemilu, Idul Fitri, Idul Adha. Napa Islam mingguan, berkor Jumat, teko nekari, balenggen boleh cagak, senden turu, baru masalah, sampai topo aja. Sampai yang dari umat itu sampai kali omongannya umat bin Abdul Aziz, ya apa jumlah umat Islam akeh luwe apik timbangane mung titik. Kok ketak-ketik? Selama ini kita mendengar sedikit lebih baik, yaitu untuk menghibur diri, berdoa titik. Hasilnya nek iso akeh luwe apik. Kalau dalam pengertian filosofisnya, menjadi muslim itu yang berserah diri, itu seperti doa yang panjenengan baca, raditu billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin nabiyallah rasul.
Jadi panjenengan telah ridho Allah menjadi Rabb yang mengatur panjenengan. Panjenengan tompo Islam ini agama panjenengan, ajeng panjenengan nerami Nabi Muhammad itu Rasul panjenengan, itu Muslim. Terus para rabu panjenengan diatur Gusti Allah ridho niku. Allah niku lah seniman sih, maha seni. Nek ngatur menungso niku memang perlu misteri. Tapi ya situ menariknya hidup. Enten tiyang niku sing berada di keluarga mampu, disiapkan dana kuliah. Arek itu gak gelem kuliah. Enten sing keluarga mboten mampu. Wis pokoke damel kehidupan sehari-hari megap-megap. Arek kepengin kuliah. Golek beasiswa ngalor ngidul. Mantun ngoten oleh rekomendasi sing jenenge makna iki berjuang mergo nyambut gawe ngulut rujak. Ya apa carane gantung untuk dadi duit. Ya apa carane gantung untuk dadi duit. Ya Allah. Perjuangane dia sepuluh iki. Tapi kalau ya iso wae PT biasanya ndok 4 paling ndok 8. Niku janjine wong sing menuntut ilmu. Sing mriki wong menuntut ilmu rezekinya dicukupi. Ya memang seninya hidup begitu. Sing sadean laris omahe jero boten pinggir rembong. Berjuang pengen sambil bedak nyeleni nabung bertahun-tahun baru kayak bisa tuku. Sing warisan pinggir pasar, sing wedok pegawai Pemda, sing lanang guru PNS. Mboten purun sadean. Dina-dina ning gruneng mergo ngarepe omah gawe glanse. Kulite salah. Kulite oke sampah-sampah itu udah ngomong dijejer ngono kadang-kadang. Jadi dia hidup di mana kehidupannya itu dicita-citakan oleh banyak orang, tapi dia yang nggak menikmati. Ya itulah seninya. Islam sampai dari bojo ben apa? Ini seneng sing kono, aduh mau ya. Sing kono kaya nyerang sing kene, waleh. Pada senenge mertua, gak cocok. Mertua cocok, disian wong. Yes, akhirnya sing napa sing dadi pasangane ya siku. Duh boleh kalau kalah saingan di semua sing gelem. Tapi alhamdulillah ternyata gini ku sing paling apik nurut Gusti Allah. Kok kena ketip sama itu yang mengiyakan. Dari saya yang dirahmati Allah ya, itulah kehidupan seorang muslim nerimo. Kasih takdir Allah si tompo diterima. Inal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu mendapat banyak keistimewaan seperti yang kemarin kita jelaskan, termasuk diantaranya mendapat 17 janji di dunia, yaitu berita gembira, dan mendapat 5 janji di akhirat. Jadi sampai beriman maka dengan akhirat, pertama sirat yang cepat, sing diomong enten sirat ngumpet kono kaya ngumpet rambut disigar itu mboten mungkin terjadi bagi orang beriman. Maka panjenengan bisa cepat bergerak di atas sirat. Kedua, hisab yang mudah. Ketiga, akan mendapatkan surga. Keempat, bisa berkumpul dengan keluarga. Rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adnahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Berkumpul kali keluarga. Makanya enten pitung turunan niku sajane niku wau dalile. Jadi pitung turunan niku iki sampean nggih. Nah, sampean menangi sapa?
iki level iki, terus malah nambah wedok, terus ndukur malih enten berarti mriki buyut Mbah Buyut. Nah, niki wis nek ndukur Mbah Buyut iki koyo wis angel ya. Canggar itu, temriki enten sing canggar, menangi canggar. Nonton ya. Sing logis iku Buyut Mbah Buyut tasih wonten. Nah terus niki jenengan, terus yang bisa masuk surga bersama jenengan wa dzurriyyatihim, anak keturunan, anak cucu cicit, anak cucu buyut. Nah sini kalau Mbak Buyut kan berarti ini tambah setunggal, isor tambah setunggal, diukur Mbak Buyut, isor buyut, ini kuat pitu. Ternyata gimana main-main lah, kata-kata 7 turunan ya Allah tadi. Cuma itu kalian bukan coklat nih, bukan gua kata. Sehingga ini pengajian bonus langit dan mendapat 17 keistimewaan di dunia. Panjenengan bisa rasakan, aku ini di kelompok orang iman apa gak itu bisa dirasakan hari ini. Di antaranya orang beriman itu punya furqan, bisa membedakan. Dulu hari ini terus kerosok ini gak apa-apa ya, kayaknya gak apa-apa. Itu sudah punya. Meskipun hari ini kita menyebutnya failing gitu. Kayak gak terpakai, itu terasa furqan. Terus kemudian diberi pertolongan. Kalau gak mampu, begitu dihadapi selesai. Diberikan juga ketenangan hati, diberikan kemenangan, diberi rezeki yang tidak disangka. 17 totalnya. Panjenengan pengen apal ya, jangan sampai tumbas buku ini berita gembira untuk orang beriman. Sangat jangan mari ya. Hadirin para ragu yang dirahmati Allah, karena iman bab iman ini kemarin sudah sempat kita singgung, sudah panjang lebar pembahasannya. Saya langsung bergeser yang wal qanitina wal qanitat. Perangkat berikutnya yang panjenengan butuhkan kalau panjenengan ingin dapatkan ajaran adimah, itu masuk ke kelompok 10 orang yang dijamin surga. Panjenengan perlu yang disebut namanya konit niku manut kali aturan, manut kali sistem, taat pada antrian. Kalau dalam keluarga itu kita sebut ada suami, ada istri, ada anak, maka di situ yang konit adalah istri. Wassolihatu qanitat. Jadi kesimpulan dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namun kemudian panjenengan sudah berunding, panjenengan ngalah mawon ibu-ibu apa susahe mengatakan pada wis Mas terserah, putusan tak serahno sampean pemimpin keluarga. Itu namanya konit. Untuk ini begitu diputuskan kalau gagalin ya kan kali biar mangan jelas yang ngomong nek wong kangen wong wedok yen manut wong wedok lho nek manut wong wedok niku tambah kudu manut wong mboten nggih kula didik juga kula. Tapi kalau anak berbakti lebih dulu ke orang tua perempuan. Kula nek nyambangi bojo kula begitu kula pun modon kan kula kayak coplek helm tok, bojo kula kan leran jopo kirimane ya nonton. Dhisik kula kan ketemu ibu kula niku. Nek ibu kula jeneng salim kula tak tahan dhisik, aja ayah. Ibumu dhisik. Sebab berbaktinya itu perbandingannya ibu 3, ayah 1. Niku ibu kula pernah ibu musik. Bareng kula apa? Mantun salim kan bojo kula ya salim. Bisa disayang itu, ada terus kula lho. Guru salim ya, banyak kata oleh. Soalnya ayam ini meh kiai ayam ini. Jadi kiai. Aturannya ngoten. Nah, termasuk ngoten kalau bapak-bapak nih kalau kandang sampean kayak berurusan dengan keluarga atau berurusan dengan keputusan terhadap anak. Rapatkan dulu, selesai. Begitu sudah dapat keputusan, nah maka keputusan panjenengan yang diikuti.
Tapi kalau di hadapan anak sambil berdebat, nanti yang harus diikuti adalah omongannya ibu. Halo? Ngerti sekarang belum? Jadi sampean misalnya beda pendapat dengan bujuk sampean, terus sampean kepingin pendapat sampean yang dituruti, ya pakai mikir rahasia aja. Sampean rundingan ke anak, karena nanti yang akan diikuti adalah pendapat yang jadi keputusannya bapak atau suami. Tapi kalau sampai ngomong-ngomongan lengkap, enten yoga, enten istri, enten sampean, ini rahasia ibu-ibu ini. Sampai pengen dino, ya sampean saya kok rundingan ambil anaknya, ngono bu. Halo, ke rundingan ambil anaknya. Sampai ngomongin rundingan ambil anaknya, bapak-bapak sih ngaji-ngaji itu ngerti, pak ya. Ini dirancang kalah aja aku. Tapi yang pada ngaji nih, sama bos. Ibu bapak yang berhormat Allah, konik ada stratanya, termasuk dalam struktur pemerintah, dalam struktur berorganisasi. Makanya jangan berlaku panjangan ibu, jangan beragama atau ya beragama itu freelance. Kenapa freelance? Betul jelas afiliasi ini. Provokasi. Karena Allah kan? Karena kata Rasulullah, domba itu tidak akan dimakan oleh serigala kecuali domba itu terpisah dari rombongan. Mau nggak sampai NU Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Gak jelas. Sampai nopo. Sekolah kok Islam. Ya iki kok sih dari ISIS sih yang ini. Mengko sih dari Khawarij. Ujuk-ujuk terus delok wong salah kabeh. Tambah ngaji tambah sepaneng, tambah wedi. Jadi sawangane koyo napa dunia itu sakit amblek untuk model. Ini Khawarij. Nah diajari beragama begitu berafiliasi. Kok gak terima kan? Mau freelance apa lagi? Termasuk Bapak Ibu kehancuran atau kenistaan dalam sejarah itu ketika konflik ini hilang dari jiwa umatnya. Selalu begitu. Selagi ada orang yang tidak patuh dalam perintah pimpinan, baik di organisasi maupun dalam pemerintah, itu yang terjadi mesti kocak atau kalah. Coba panjenengan tingali perang Badar, perang pertama 313 melawan 1000. Itu tidak semua orang punya pedang. Jadi lawannya orang-orang kafir itu punya pedang lengkap. Umat Islam ini kalau ada 5 yang punya pedang 1, saya bayang perang, sing pun nggak pedang kabeh, sing mriki nek ana wong 5 sing nggak ada pedang nek. Sunah. Berarti jangan dibaca. Saya jangan pedangnya ya. Tapi ya alhamdulillah itu barokahnya. Sehingga akhirnya dibuat perang ini bergelombang. Kalau ada 313 dibagi 5 itu 60 kan sekitar ada 60 yang 13 itu mau kira-kira loro lah pedang ini. Loro tugel telu lah ya. 63 pedang. Maka jadilah strategi 63 maju. Yang lain itu di belakang. Begitu oleh korban balik ganti dicekel kancane liyane. Maka musuh beranggapan wah wong iki tak ganti. Wong ganti. Akhirnya mereka berpandangan wah wong kono wah. Karena wong iki tak ganti. Jadi strategi dalam jumlah yang kecil, disiplin, manut pimpinan menang. Berikutnya jumlah umat Islam sudah 1000 pada perang Uhud. Itu diletakkan oleh Rasulullah sekitar 150 orang di bukit, sudah pegang panah. Rasulullah pesan, apapun yang terjadi, apapun jelas, apapun yang terjadi, kalau bukan saya yang menyuruh kalian turun, jangan turun. Ternyata dalam perang itu umat kafir ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal itu membawa perhiasan-perhiasan.
Termasuk di situ jangan lupa ada Khalid bin Walid yang waktu nanti jadi muslim nek perang di menangan, waktu masih kafir nek perang gitu. Strateginya nanti pura-pura kalah dan sebenarnya memang kelihatannya kalah. Dibuang pak perhiasan-perhiasan. Nah, orang yang ada di atas punya pemikiran, tapi kan bukan omongannya Rasulullah ya. Punya pemikiran harus kalah itu, ghanimah harus dibuang gitu. Mereka lari, sudah kalah. Ayo mundur. Begitu mereka turun, orang-orang kafir mengambil alih di atas, panah, kalah umat Islam. Termasuk paman Rasulullah bernama Hamzah. Di situ berhasil dibunuh oleh budak namanya Wahsy. Jadi duka lara yang begitu panjang. Sampai bertahun-tahun sampai Wahsy itu masuk Islam, Rasulullah masih ingat-ingat sehingga tidak mau ketemu dengan Wahsy. Setelah masuk Islam, Wahsy masih diomongi begini, kamu nanti setelah saya masukkan kamu dalam Islam, setelahnya kamu jangan pernah mendekati tempat sholat saya. Gampangnya cuma itu aku. Kenapa Rasulullah? Kalau saya melihat kamu, saya ingat wajah pamanku. Nah, makanya para rawuh kok tidak konit atau apa bahasa yang takun bahasa Surabaya bangkang ya, pembangkang itu apapun alasannya gitu itu nggak itu mokong di bawahnya pak masa kepemimpinan Rasulullah begitu Rasulullah sudah selesai kan kemudian diganti Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, lalu kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dua kepemimpinan ini berhasil dilalui dengan baik. Begitu masa Utsman bin Affan banyak gejolak sampai kemudian Utsman ini terbunuh. Di masa pemerintahan Ali awal-awal itu sudah goncang. Kenapa? Karena ada kelompok namanya Muawiyah. Muawiyah masih kerabat dari Utsman bin Affan. Itu punya pendapat begini. Tinggal dia saja kelompok yang belum berbaiat, belum mengakui kepemimpinan sahabat Ali. Nah, dia ngomong begini, saya baru akan membaiat kamu, menerima kamu sebagai pemimpin kalau kamu memenuhi dua syarat. Apa itu? Kamu tangkap semua orang yang masuk pada golongannya orang-orang yang berkonspirasi membunuh Utsman, dan yang kedua nanti yang mengkisos, yang menghukum saya. Nah dia ngomong begitu itu bukan tidak beralasan pak. Beliau Muawiyah itu adalah hakim yang sudah dipilih sejak zamannya Umar. Di zaman Umar bin Khattab beliau ini sudah hakim. Pada waktu Utsman bin Affan juga masih hakim. Nah setelah itu kan beda pendapatnya di sini. Kalau sahabat Ali, pemimpin yang keempat ini mengatakan begini, ya tidak bisa begitu. Sebelum saya diterima sebagai pemimpin, saya tentu tidak bisa melakukan tindakan. Ibarat orang belum di SK bahasa kita. Nah kalau kamu sudah berbaiat, saya akan melakukan itu. Dan tentu saja kisos pasti terjadi, tapi tidak harus kamu. Bisa saja nanti saya milih orang lain. Nah, kemudian terjadi perseteruan, pendapat ini nggak bisa ketemu, ini pendapat fikih. Jadi katanya fikih dalam beda fikih adalah rahmat itu mendelok fikih, memang fikih ini lagi kacau balau. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu datang kepada Muawiyah. Kamu kenapa sih kok sulit berbaiat kepada sahabat Ali? Ini menantunya Rasulullah ya sahabat. Jasanya besar. Kenapa? Apakah kamu merasa lebih baik dari Ali? Oh tidak, Ali itu lebih baik dari saya dalam hal kualitas maupun kepemimpinan. Cuman saya hanya minta dua itu. Nah ini kan berarti perbedaan fikih. Kak manut teman-teman. Betul manut. Apa yang terjadi Pak? Kacau. Setelah itu terjadi peristiwa perang namanya perang Jamal. Bahkan yang kelihatan rumit adalah ini perang Jamal di sana di pihak lawan itu ada istri Rasulullah yaitu Aisyah yang akhirnya meskipun waktu itu bisa didamaikan, tapi perang berikutnya itu perang sivil banyak korbannya Pak sesama muslim.
Kenapa? Ya karena ini bangkel ini, buat mang toh. Ya wes, saya berbaiat. Setelah itu saya akan minta supaya kamu pastikan yang membunuh Utsman kamu tangkap dan kamu adili. Lu beres orang kuat coba. Muslim di awal-awal tuh masih banyak penghafal Quran, masih banyak orang yang ketemu langsung dari Rasulullah. Orang sing bagian kacau. Di Indonesia, di tanah Jawa, wah, sambil gue cerita nih, betul nggak boleh ngaji cerita ini. Kita ini Pak, Indonesia utamanya Jawa, itu sudah pernah mengalami puncak kejayaan Islam. Kapan itu? Ketika berdiri Kerajaan Demak Bintoro. Kerajaan Demak ini adalah manifestasi negara yang dikendalikan oleh kesucian agama. Makanya panjenengan bisa lihat wujud tata kota di mana ada pusat pemerintahan, di situ ada masjid dan di depannya ada alun-alun. Itu sebenarnya adalah lambang bahwa orang pemerintahan mendiskusikan apa-apa yang akan menjadi kebijakan publik dengan mereka yang disebut majelis syuro atau orang-orang yang ahli agama. Dalam hal ini Raja Demak Raden Patah harus berdiskusi dulu sebelum mengeluarkan perintah titah raja kepada para wali. Berjalan udah, wis stop Pak, itu puncak itu. Nah, apa yang terjadi? Setelah masa kepemimpinan Raden Patah diteruskan oleh putra beliau masih bagus, yaitu Pati Unus. Adipati Unus ini putra pertama, menyelamatkan Jayakarta dari cengkeraman Portugis dan VOC. Kemudian beliau pada akhirnya gugur waktu menyelamatkan Malaysia, yaitu Malaka. Jadi jasanya menyelamatkan Malaysia dari VOC itu jasanya Pati Unus. Beliau gugur, diteruskan kemudian oleh adiknya seharusnya. Siapa nama adiknya? Yaitu Pangeran Kikin. Anda kenal? Pangeran Kikin ini para rawuh, nah secara menyedihkan dibunuh oleh keponakannya sendiri, putra dari adik kandung. Adik kandungnya namanya Sultan Trenggono, punya anak namanya Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto ini membunuh Pangeran Kikin pada saat pulang Jumatan. Nah, ini ngarai kesusu gak sesuai antrian ya. Mesti ini kan yang jadi raja Pangeran Kikin, tapi dibunuh oleh ponakannya namanya Sunan Prawoto. Kacau, sangat situasi ini pokoknya. Setelah dibunuh oleh Sunan Prawoto, yang kemudian menjadi raja tentu saja adiknya lagi, yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu ayahnya Sunan Prawoto. Begitu Sultan Trenggono meninggal, semestinya menurut strata, oke, kalau bukan orang tuanya, turun ke anaknya, karena anaknya secara strata lebih tua daripada Sunan Prawoto, yaitu anak dari Raden Kikin, Pangeran Kikin, yang kemudian nama anumertanya adalah Sekar Sedo Lepen. Sekar itu kembang, Sedo itu mati, Lepen itu kali. Jadi meninggal di sungai, pulang Jumatan ditusuk. Nama anumertanya Sekar Sedo Lepen. Nama aslinya Pangeran Kikin. Mestinya tentu yang akan menjadi raja balik ke anaknya Raden Kikin, mestinya yaitu yang bernama Aryo Penangsa. Cuman akhirnya dipegang oleh Prawoto. Bagi Sinten Aryo Penangsa secara urutan dan yang sebenarnya raja adalah dia, meskipun dia waktu itu berstatus hanya sebagai adipati di Jipang, karena mestinya dia raja yang asli, bukan
Prawoto, sehingga dia mengutus orang untuk mengkisos Sunan Prawoto. Sunan Prawoto begitu didatangi oleh utusan dari Arya Penangsang, begitu tahu yang ditarik ada keris setan kobel, keris Sunan Kudus, dia sudah tahu, oh utusannya Arya Penangsang, karena yang punya keris itu ya hanya Sunan Kudus, dan yang bisa pegang kuatnya kalau keris ini Arya Penangsang, berarti aku dikisos. Sehingga dia ngomong, ya memang hal ini sudah pasti terjadi kepada saya, maka ini urusan antara kamu dengan saya, jangan libatkan keluarga saya. Siap. Jadi pateni boten nglawan, karena ini adalah kisos dulu mateni bapaknya Arya Penangsang, yaitu Sekar Sedo. Cuman bojone bukan Sanono. Jadi jangan dipateni nyidek sing wedok niku, nyidek. Begitu ditusuk kerisnya dawa tembus, akhirnya sing mati loro, kan aku ngomongnya mateni mung siji, harus sing mati loro kalau sing wedok. Karena si perempuan mati, jadi gak terima. Saya aku gak mati sih, tarung lah. Wong sakti ya, tarung akhirnya utusannya itu meninggal juga, utusannya sama Arya Penangsang. Tapi kok seru, kondisi lemas lah. Nah, coba loh, bingung juga para wali bagaimana. Nah, Arya Penangsang dalam hal ini karena mengkisos secara berlebihan, mesti sing dipateni siji kok sing mati loro, maka kalau orang fasik ya dia harus bertobat dulu, karena membunuh kan, bertobat dulu. Harusnya berarti jangan dipegangi pemerintahan. Dikasihkan siapa pemerintahannya? Digeser ke Pajang, diberikan kepada Sultan Hadiwijaya. Nama kecilnya Mas Karebek, nama dewasanya Joko Tingkir, sing disebut wong-wong gelem ngombe dawet niku. Tapi keturunannya mengatakan bagaimana? Sesepuh panjenengan kok disebut ngombe dawet? Ya nggak apa-apa, dawet yo halal. Kalau dinyanyi ngombe whisky lah, itu aku baru komplain dengan keturunannya siapa? Joko Tingkir. Nah, diberikan kepada Joko Tingkir, padahal Joko Tingkir itu tidak berstatus keturunan raja. Nah, di Jawa itu disebut legitimasi jika siapapun yang memerintah ada sel dari raja di atasnya, ada trah kerajaan. Makanya Raden Patah itu kenapa diterima? Karena Raden Patah itu putra dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Dari istri beliau yang namanya Siu Banci. Itu betul coplek, betul. Siu Banci mungkin satu marga dengan balik Siu ya, sama-sama Siu Banci. Makanya beliau anaknya raja, karena anaknya raja mendirikan kerajaan, diterima oleh orang Jawa. Tapi begitu sampai di Sultan Trenggono jadi masalah. Nah, sementara apa ini? Arya Penangsang tetap beranggapan bahwa ini bukan salah saya itu memang maunya mengkisos satu, bukan dua. Nah, itu mati itu kesalahan teknis yang tidak disengaja. Memang nggak sengaja. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kematian Raden Prawoto ini, Sunan Prawoto ini, Mbak Yunya yang bernama, adiknya yang bernama Ratu Kalinyamat boten trimo. Karena dia tidak memahami itu sebagai istilah kisos. Oh, Dudu Raja kok ngisos? Beda pendapat lagi kan? Akhirnya datanglah ke Sunan Kudus supaya Arya Penangsang ini diberi hukuman. Tapi versinya Sunan Kudus, ya bener, pancen iku biyen mateni mantel Ratu Kalinyamat. Dikopeng ambek Arya Penangsang. Arya Penangsang ya mantel wae ngopo-ngopo pateni pisan. Tapi Ratu Kalinyamat niku berhasil lolos. Yang dibunuh akhirnya suaminya namanya Pangeran Hadirin. Tapi benarnya Hadirat ya. Hadirin. Wah, tambah loro Sunan Penangsang ya. Sunan Penangsang itu kalian. Mang mati secara teknis, sekarang bunuh secara kesengajaan.
Karena bagi Arya Penangsang mendatangi Sunan Kudus itu artinya mengadu domba, itu juga perbuatan dosa. Wah, tadi wangel Pak, mudah ini rada domba. Nah, karena ada peristiwa terbunuhnya Hadirin, maka Kalinyamat ngomong kepada adik iparnya, gini Bu, sinten Pak, sing ngombe dawuh Pak, Sultan Hadiwijaya, hanya kamu yang bisa. Tapi Sultan Hadiwijaya ini Pak, masih tahu diri. Kenapa? Dia muridnya Sunan Kalijogo. Sementara Arya Penangsang muridnya Sunan Kudus. Sunan Kudus dengan Sunan Kalijogo itu besti. Kan gak enak ya. Gurune lho kok coplek. Iki gimana muridnya kok geger gitu. Gak enak ya. Maka dia mencari teman seperguruannya yang berguru sebelum kepada Sunan Kalijogo. Jadi guru sebelum Sunan Kalijogo itu punya adik seperguruan namanya Pemanahan dan ini Juru Mertani. Juru Mertani ada yang mengatakan Juru Mertani. Nah, ini pun dua orang ini juga masih Pak, masih kepikiran, gak enak juga. Akhirnya yang diminta untuk berhadapan dengan Arya Penangsang itu anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Danang Suto Wijoyo. Tetap mirip ya. Ini kalau Sultan Hadiwijaya ini Danang Suto Wijoyo. Tapi dengan settingannya Juru Martani. Aslinya sudah tahu semua ukuran kesaktian di tanah Jawa tertinggi waktu itu memang Arya Penangsang. Ada dada ini dicekali keris jenis setan kober, duwe jaran jenenge Gagak Limang. Wis gak iso kalah. Cuman setelah Arya Penangsang itu membunuh sinten Hadirin ya. Sepertinya Sunan Kudus kayaknya nggak mau ikut campur, sehingga tidak main strategi di situ. Dicono dewe. Sementara Danang Sutawijoyo di belakangnya ada orang yang sudah ahli strategi, namanya Juru Martani. Juru Martani mengatakan bentengnya kerajaan Jipang itu dibuat tidak dari tembok tapi dari air. Jenenge Bengawan Sore. Bengawan Sore itu secara rutin sudah diruqyah oleh Sunan Kudus. Sapa sing nyebrang rono elmune tawa. Maka jangan kamu sekali-kali nyabrang Bengawan Sore. Terus gimana caranya? Kamu harus bertahan untuk tidak menyerang masuk ke benteng berupa Bengawan Sore ini. Buat Arya Penangsang yang keluar dari sungai itu. Caranya bagaimana? Dia pasti membawa kuda jagoannya namanya Gagak Limang. Nanti kamu jangan bawa kuda jantan. Dolek jaran sing ayu. Ya jaran sing ayu. Jaran sing ayu, ya sing kira-kira Gagak Limang itu kepencet. Nah, dalam tradisi para kesatria memalukan Pak, perang membawa kuda betina. Tapi kata Juru Martani, wis gak usah sini-sinan iki, kok lek gak ngono mesti kalah. Nggih pun, Pak, akhire kok jaran wedok sing ayu. Kirakan begitu poncet yo. Dan nanti dia akan membawa keris. Keris itu tidak panjang. Kamu harus membawa tombak. Dan tombak yang bisa menyobek Arya Penangsang itu hanya tombak pleret, Kiai Pleret. Wah, itu bener lah, itu pertarungan dimulai nyabrang. Mergo napa? Jaran ini mboten bisa dikendalikan. Berotai. Jadi wis kowe gak ketemu langsung berik Pak, ora ben Arya Penangsang akhirnya Bengawan ini diliwati. Begitu sudah tidak bisa dikendalikan kudanya, dijojol jelek suwek kan nggak mati Arya Penangsang. Misalnya aja ngomong gue ngopo Mas, kalau urusannya dewi gitu. Tapi karena ini Arya Penangsang Pak, yang namanya khusus ini sudah terbunuh, sama dia dililitkan di keris, ditutup metarungnya. Loh, kondisi suwek nih, kerisnya dicantoli apa? Khusus nih, kondisi sudah sobek. Dia masih menang melawan Danang Sutawijoyo. Wis dicak mandase.
Cuman karena waktu itu belum ada Habib Nurmagomedov, jadi tidak diselesaikan dengan Pringle. Tapi ditusuk dengan keris. Kayaknya lari, khususnya itu cantolan loh, kerisnya ditarik jebol khususnya. Mati dia oleh kerisnya. Nah makanya orang Jawa itu kalau punya gawe untuk menunjukkan bahwa pasangan hidup, tahta, harta itu dijaga sampai titik darah penghabisan, itu dengan melilitkan melati di keris. Itu sejarahnya ngoten. Karena sampai hari ini wah itu pro kontra. Yang mengatakan pro itu, yang pro Arya Penangsang itu, iya memang yang benar itu hanya Arya Penangsang. Hanya dia salah tindakan, tapi itu haknya Arya Penangsang. Tapi yang nggak suka ya Arya Penangsang itu jahat dan lain sebagainya. Makanya dua kubu ini Pak, menurut salah satu dari pengakuan dari seseorang yang ikut di arisan keluarga dari salah satu kubu itu kalau mau menikah disuruh narik ke atas Pak, diperiksa jangan sampai keturunannya Arya Penangsang bertemu dengan keturunannya. Coba pikir, harus tes DNA. Tapi nek monggo sing wedok dari jamaah masjid mriki, sing lanang jamaah masjid mriki wis gak ngono-ngonoan ya. Cuma itu kan dilestarikan. Dan singkat cerita, nah ya seperti itu Pak, ketidakpatuhan atau enggak konitnya dimulai dari sini loh. Gak antri kok, sing mestine jatahe Raden Kikin direbut Sunan Prawoto. Wis niku. Asale Pak kocak-kacik negara. Sampai kemudian oleh Sultan Hadiwijaya memang tidak dikembalikan kepada trahnya Arya Penangsang, tidak ke saudaranya atau ke anaknya, tapi diturunkan kerajaan Demak itu kepada anak angkatnya yang membunuh Arya Penangsang tadi, yaitu Danang Sutowijoyo, yang kemudian nama panggungnya menjadi Panembahan Pasopati. Yeah. Jadi dulu itu ada nama kecil, nama besar, nama panggung, nama anumerta. Seperti Mas Karebet, nama dewasanya Joko Tingkir, nama sultannya Sultan Hadiwijaya. Dan itu masih berlaku sampai generasi kesekian. Termasuk Ki Haji Ahmad Dahlan, itu nama aslinya Muhammad Darwis, berubah nama menjadi Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, sama yang ngono, nek berencana jangan ada yang terkenal, sama itu bisa nama panggung, nama kecilnya Mulyono. Jadi kalau orang itu biar jadi ngono saya tidak begini, lu pancen dia ngono Pak. Di sana aja heran, gara-gara diarani kamu itu sejarah. Memang ada lah istilah nama kecil, nama panggung, nama anumerta, atau nama dari sultan namanya diganti lagi, bergelar. Sultan ini digelari oleh lembaga di atasnya, yaitu para wali. Ini tiga gelar apa? Nah begitu jatuh ke tangan Danang Sutowijoyo atau Panembahan Pasopati, beliau ini tidak dapat legitimasi karena beliau hanya anak angkat, bukan trah keturunan dari Demak yang bukan juga dari Majapahit. Maka orang Jawa, terutama raja-raja yang lain, tidak mau diperintah oleh Danang Sutowijoyo meskipun dia dikenal sakti. Banyak kemudian adipati-adipati yang mulai gak setor pajak, gak setor upeti. Untuk membuat legitimasinya menguat, maka dia membuat pengumuman bahwa macam-macam ambek Danang Sutowijoyo, saya ini tidak memerintah secara sendirian, tapi saya mendapat legitimasi dari Ratu Pantai Selatan. Jadi kisah tentang Ratu Pantai Selatan itu yang muncul di abad itu antara 14 dan 15. Karangannya Sutowijoyo.
Dan itu ada dalam buku Babat, silakan juga dibaca di Api Sejarah atau panjenengan cari di bukunya Sejarah Umat Islam ditulis oleh Profesor Hamka. Jadi itu karangan mana orang uang sampai hari ini kok saya wedi ngiroke dulu dibujui Suto ngono kalah ini kelambi hijau kan dibujui Suto. Termasuk kemudian muncul di bawahnya lagi nanti ada kisah-kisah berikutnya terkait sing Sakopal dan lain sebagainya. Itu bujukannya Londo ini. Jadi setelah melihat loh Sutawijaya ternyata sukses ya kisah fiktif. Apa lagi jenisnya? Nyiroro Kidul. Maka dia membuat juga kisah Sabto Pala yang katanya 400-500 tahun setelah perjanjian Sesuk Bakir, maka nanti budaya-budaya Jawa kearifan lokal bakalan muncul kembali mengalahkan Islam. Iku gawenane Londo. Apa kaget ya? Nah, ini kan lagi rame ya Sabtu Pala nih. Karena tegur misalnya. Nah, ini para ulama maka innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat itu penting. Nah, kita ini level umat, yang level umat itu membangun sama titik. Kalau berkaitan dengan kebijakan, ya kebijakan misalnya kalau di persyarikatan ada majelis tarjih punya pendapat begini. Terus ulama-ulama yang ada di level-level masjid, level-level cabang, level daerah itu jangan membuat fatwa sendiri yang menyeberang dari situ, itu nggak ada kacau. Umpama misalnya orang pusat itu salah, kita yang menjalani ini nggak dapat dosa, yang bersedia dapat pahala. Satu, nek bener dapat pahala. Dua, kita yang nggak pinter gak melok dosa. Kok dapat di sana? Ini ngono ya, apa ini? Kudune ini. Riko itu sopo apa Quran enggak? Apa hadis enggak? Manggon dia Mekah tahu. Padahal yang berhimpun di sana di majelis tarjih itu ulama-ulama dan para ahli yang bidangnya itu akan dibuat keputusan. Ngomong bapak ini kesehatan, dokter, ulama. Makanya kemudian kalau panjenengan berorganisasi yang saya katakan tadi punya afiliasi, nanti pada siapa kita patuhnya itu pada putusan yang mana itu bisa jelas. Oh ini Baitul Masail. Oh ini majelis tarjih. Mengkuliah apa-apa yang Baitul Masail dilumpuk dulu. Apakah ini putusan perlu direvisi atau tidak? Ya itu wong tarjih ngelumpuk mana dulu. Dampaknya begini, ini direvisi apa tidak? Belum ngoten. Kalau kayak Anda disampaikan supaya tidak terjadi lagi peristiwa kalahnya perang Uhud, kacaunya pemerintahan sahabat Ali, hancurnya kerajaan Demak. Emang kerajaan Demak tuh. Nah, sekarang meskipun kita ini besar, yang organisasi dua saya sebut itu, tetapi simbol agamanya tidak sehebat kerajaan Demak. Kerajaan Demak simbolnya apa? Masjid, pusat pemerintahan, alun-alun. Kalau di Muhammadiyah menurun sedikit kualitasnya. Kenapa? Berpandangan bahwa hidup ini, hidup di akhirat adalah bersifat otomatis. Kita harus baik ahsanul amalah dalam hidup di dunia. Maka yang terjadi supaya hidupnya baik harus dididik. Supaya harus terdidik berarti dirikan sekolah. Makanya Masjid Muhammadiyah biasanya dekat sekolahan. Halo, Masjid An-Nur, dan juga di sekolah anak. Kalau orang NU itu merawatnya terhadap orang-orang yang sudah meninggal, itu memang tidak ada organisasi yang melebihi NU. Mulai ketumbinya sampai sempurna, sampai marungu si ono kirim-kiriman. Karena dengan mengingat mati dan merawat yang mati, hidupnya lebih hati. Dampaknya apa? Masjidnya dijejer kuburan. Tapi dua-dua ini tetap tidak sehebat kerajaan Demak yang menyimpulkan masjid pusat pemerintahan. Jadi modul Pak, bagaimanapun. Maka kemudian ya
ada semacam paradok. Kalau panjenengan mengamati, coba sama amati. Kok ada organisasi yang serapi ini administrasinya? Rapi loh, mulai pusat sampai ranting. Begitu ada keputusan itu bisa dijalankan sampai ranting. Sholat gerhana, sampai musola cilik melok sholat gerhana. Tapi ada kompon meli DPD, situ wakil, kok gak sedati. Padahal terkenal rapi di administrasi, tapi wongi kok gak rapi. Nah yang di sana itu administrasinya sondo gak rapi. Tapi nanti kompon iku tadi. Halo. Lah ini karena memang dua-duanya nggak sempurna. Yang top itu memang para wali dulu. Ya harus diakui. Kok gak terima? Boleh Pak, otokritik itu boleh. Yang tidak boleh itu menjatuhkan dari saya. Nah dari saya yang dirahmati Allah, makanya suatu saat kok ada keputusan, ini siapa yang memutuskan? Kok lembaga yang berwenang? Jangan ikut mau. Ngono urusan tambang gegelan. Lah, gak maca ayat. Niku wae inal muslimat wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Lah iku lek santai urusan wong iki kamar dosa. Halo? Kamar dosa. Penganalisan ini. Wah, kula niku temenan. Ya Allah, wong sing freelance iki. Bulan-bulan pemain ngolor-ngolor dakwah-dakwah kita pada mana wali-wali. Kula niku nyemese paling gak enak menurut mereka. Enggak ada wali itu fiktif. Kalau sanjane bukti-bukti sudah jelas. Terus ngene, sampeyan panjang merasa jangan kancamu songo jumlahe. Migrasi yo nang Cina. Dadekno Cina iku mayoritas Islam. Waktunya 50 tahun. Mulya meneh Cina kudu dadi mayoritas Islam. Nek sampai iso oke bagus, lek gak aja komen. Iya. Ngomong komen. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan itu dimengerti, dipahami. Tapi 1000 sayang pembicara bijak memang berhentinya pada waktu. Ya. Coba sampai terlatih-latih kita menitani tuntas. Mengatur kamu, semoga ada hikmah dan manfaat. Meskipun hari ini saya agak cerita ya, tapi ya senang ya, suwe kan cerita nih. Semoga Allah memberikan barokah ilmu kita yang sederhana menjadi bermanfaat. Bila yang sabil hak, mun waqala min rasul fastabiqul khairat, albirru man ittaqa, nasrullahi wa fathul qarib, la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.